Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Kami hendak memulai tugas dan pekerjaan serta aktivitas kami ya Tuhan. Maka kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati kami, menguatkan dan menerangi hidup kami melalui firman Yesus Kristus yang akan kami dengarkan. Semoga firman ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk melayani Dikau melalui sesama kami dalam tugas dan pekerjaan yang kami jalankan. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang di dalam hidup kita berjumpa atau kita sendiri pernah mengalami bagaimana kita menilai sesama kita, menilai teman kita. Kita terkejut dengan segala perubahan, perkembangan yang dialami oleh teman kita setelah beberapa tahun kita tidak bertemu. Kita melihat dia bukan dari apa yang ditampilkannya saat ini, tetapi kita memandang dia dari pengalaman-pengalaman masa lalunya. Kita melihat dia waktu di bangku sekolah yang biasa-biasa saja. Kita menilai dia sebagai anak yang dulunya, teman yang dulunya miskin, yang tidak pandai di dalam kelas, dan lain sebagainya. Demikian halnya yang terjadi pada Yesus. Yesus tidak diterima oleh orang-orang di tempat asalnya ketika ia membuat mujizat-mujizat. Ia mewartakan kebaikan-kebaikan tentang kerajaan Allah. Tetapi yang terjadi ialah orang melihat dia dari segi keluarganya. Mereka melihat dia berasal dari latar belakang keluarga tukang kayu. Mereka memandang dia juga dari seorang ibu wanita yang sederhana, yakni Maria. Padahal Yesus ada di tengah-tengah kita untuk membawa kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak dan disadarkan oleh Tuhan Yesus untuk di dalam hidup kita mampu melihat segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri sesama kita, yang dibuat oleh sesama kita. Apapun kebaikan itu, tanpa memandang dari mana asalnya, latar belakang keluarganya, kondisi-kondisi kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada zaman dulu.
dengan melihat seseorang dari apa yang ada, yang ditampilkannya, kebaikan-kebaikannya. Demikian juga dengan memandang Yesus dari apa yang Dia berikan kepada kita, yakni segala macam ajaran, segala macam contoh dan teladan-teladan hidupnya, maka kita pun akan mampu melihat kebaikan-kebaikan Yesus, melihat mutiara-mutiara indah yang Tuhan Yesus berikan dan wartakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tinggalkanlah segala macam pikiran-pikiran negatif, dan juga tinggalkanlah segala macam pandangan-pandangan yang keliru, agar supaya kita mampu melihat hal positif di dalam diri sesama kita, sama seperti kita juga mampu melihat kebaikan, tujuan utama yang ada di balik pewartaan dan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh belajar dari Tuhan Yesus untuk menyadari bahwa di dalam hidup ini kami tidak selalu diterima oleh siapapun. Ada pengalaman ditolak, dihina, dan tidak diterima. Tetapi kami belajar dari Yesus untuk senantiasa berbuat baik, meski kami seringkali mengalami penolakan-penolakan di dalam hidup ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu sama seperti Yesus yang selalu sabar, selalu setia, dan berkobar-kobar untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.